kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa sorgawi Engkau kuasaku. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di sorga cerlah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Puji nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 115 ayat 40. Mazmur 115 ayat 40. Mazmur 115 ayat 40. Nggak ada Mazmur 15 saya. Sorry. Mazmur 119. Sorry. Lihatlah aku merindukan perintah-perintah-Mu, hidupkanlah aku dalam kebenaran-Mu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
sebagaimana pemazmur senantiasa merindukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah kita kiranya juga menjadi orang-orang yang senantiasa merindukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan perintah-perintah itu menghidupkan kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama dari Mazmur 115 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur 115 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Hai engkau yang hormat akan Yahweh, percayalah kepada Yahweh, dialah penolong dan perisai. Yahweh telah mengingat kita, dia akan memberkati. Dia akan memberkati keluarga Israel. Dia akan memberkati keluarga Harun. Dia akan memberkati orang-orang yang hormat akan Yahweh, baik yang kecil maupun besar. Yahweh akan menambahkan ke atasmu lebih dan lebih lagi, atasmu dan anak-anakmu. Diberkatilah engkau oleh Yahweh yang telah menjadikan langit dan bumi. Langit, bahkan seluruh langit adalah milik Yahweh, tetapi bumi telah Dia berikan kepada anak-anak manusia. Orang-orang yang mati tidak akan memuji Yahweh. Begitu juga semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memberkati Yahweh dari sekarang bahkan sampai selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita sangat mengasihi kita dan menyediakan senantiasa berkat-berkat-Nya untuk kita. Mari Bapak Ibu yang kita akan sebentar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah berkat bagi kita yang Tuhan berikan untuk kita supaya kita dapat hidup di dalam kebenarannya. Kita akan menaikkan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang,
Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Puji nama Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang terambil dari Nehemia pasal 8 ayat 13. Nehemia pasal 8 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Pada hari kedua, para kepala kaum leluhur, seluruh umat, para imam, dan orang Lewi berkumpul kepada Esra, ahli kitab itu, hendak memahami perkataan-perkataan kitab Taurat itu. Lalu mereka mendapati tulisan dalam Taurat itu bahwa Yahweh memberikan perintah dengan perantaraan Musa supaya kaum Israel tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya pada bulan ke-7. Dan bahwa mereka harus membuat pengumuman dan menyampaikan berita itu ke seluruh kota dan di Yerusalem dengan berkata, "Pergilah ke gunung, bawalah ranting pohon zaitun, ranting pohon minyak, ranting pohon murad, pelepah pohon kurma, dan ranting dari pohon-pohon yang rimbun untuk membuat pondok-pondok sebagaimana yang sudah tertulis." Lalu umat itu keluar dan mengambilnya serta membuat pondok-pondok itu untuk dirinya masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan dan di halaman bait Elohim, di lapangan gerbang air dan di lapangan gerbang Efraim. Ayat 18, ayat 17. Dan seluruh jemaat yang telah kembali dari pembuangan membuat pondok-pondok dan mereka tinggal di dalam pondok-pondok itu. Sebab kaum Israel tidak pernah melakukan yang demikian dari zaman Yosua anak Nun sampai pada hari itu. Maka terjadilah sukacita yang sangat besar. Setiap hari ia membacakan kitab Taurat Elohim dari hari pertama sampai hari terakhir. Mereka mengadakan perayaan itu selama 7 hari dan hari yang ke-8 ada pertemuan yang hikmat sesuai peraturan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi di dalam situasi kehidupan kami masing-masing, supaya kami boleh menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali dalam pembahasan kita, pembelajaran kita untuk kitab Nehemia, dan kita telah sampai pada Nehemia pasal yang ke-8 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Berdasarkan pembacaan kita, saya memberi judul untuk perenungan kita adalah hidupkanlah firman Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau memulai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk kita.
Bagaimanakah hubungan kita dengan firman Tuhan? Apakah kita senang membaca Alkitab kita? Apakah kita memiliki waktu yang teratur untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Membaca Alkitab itu mudah sekali. Hanya kita perlu kemauan saja, bukan? Kita masing-masing mempunyai Alkitab di tangan kita. Begitu mudah. Tinggal dibuka, tinggal dibaca. Kalau kita senang atau lebih sering memegang handphone, di handphone kita juga ada aplikasi Alkitab. Tinggal di ujung jari kita tekan tombolnya, bahkan tidak perlu membaca, ada audio sambil mengiris bawang atau mengupas kentang, kita bisa mendengar pembacaan Alkitab dari handphone kita. Apakah kita memiliki waktu yang teratur untuk membaca dan merenungkan firman? Sekarang juga sangat mudah untuk merenungkan firman, karena ada aplikasi di handphone kita juga untuk renungan firman Tuhan. Saya secara pribadi juga menggunakan aplikasi atau satu situs yang bernama Ibadah Harian. Itu dalam sehari itu 3 kali. Ada ibadah pagi, ibadah siang, ada ibadah malam. Tinggal mau merenungkan, pilih waktu yang mana saja. Pertanyaan yang berikut untuk kita adalah, apakah kita berjuang untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja? Nah, ini yang penting Bapak Ibu, karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Kemarin ada satu percakapan kecil antara saya dengan anak. Anak saya bilang begini, bertanya, Mama, kalau orang yang julid itu kayaknya mesti dikonseling ya, katanya. Oh, saya bilang, ya memang orang yang julid itu harus dikonseling, saya bilang. Bagi Bapak Ibu yang tidak tahu apa itu julid, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, julid itu artinya iri hati dan dengki. Akarnya itu dari iri hati dan dengki, sehingga yang keluar dari perkataannya adalah komentar-komentar yang negatif, sarkastis, dan sinis. Jadi saya bilang sama anak, saya bilang, betul, orang yang julid itu harus dikonseling. Karena akar daripada julid itu adalah roh kepahitan. Tetapi permasalahannya, kita lihat orang itu julid, kita merasa dia harus dikonseling, perlu untuk dikonseling, perlu dilepaskan dari roh julid, perlu dilepaskan dari roh kepahitan, ya. Tetapi belum tentu orang itu merasa dia itu perlu untuk dilepaskan dari roh kepahitan. Belum tentu orang itu benci kepada dosa julidnya itu. Orang yang mau bertobat itu harus benci dosanya. Kalau dia belum benci dosanya, masih sayang dosa, dia tidak akan mau untuk bertobat. Tidak akan terjadi konseling. Di konseling juga orangnya nggak mau bertobat. Karena dia merasa dia tidak sakit. Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk orang yang benar, untuk orang yang merasa benar, tapi untuk orang berdosa supaya dia bertobat. Tetapi setelah dikonseling, orang itu barulah mulai di situ adalah disiplin. Orang itu harus berdisiplin. Berdisiplin untuk mengisi roh dan jiwanya itu dengan firman Tuhan. Nah, ini sangkal diri dan pikul salib yang harus dilakukan. Dan tidak banyak orang senang mendisiplinkan dirinya. Ketika kita sudah dilepaskan dari roh kepahitan itu dia pergi mengembara ke padang gurun, firman Tuhan katakan, mencari tempat untuk dia tinggali.
Ketika dia tidak mendapatkan tempat tinggal, dia kembali lagi kepada rumah yang sudah dia tinggalkan, dan dia lihat kosong, maka dia mengajak 7 roh lain yang lebih jahat untuk masuk bersama-sama dengan dia mendiami rumah yang kosong dan sudah bersih itu. Jadi orang yang kalau sudah dilepaskan dari Tuhan kepada roh dan jiwanya, dia tidak menjadi pelaku firman, maka akan datang roh kepahitan dengan 7 roh lain yang lebih jahat lagi untuk mendiami dia, maka semakin rusaklah keadaan orang itu. Itulah pentingnya kita menjadi pelaku firman. Ketika kita telah dilepaskan dari roh kepahitan, dari roh julid, tantangan itu akan langsung datang. Akan ada saja situasi dalam hidup kita atau orang-orang yang kemudian menebarkan roh kepahitan kepada kita. Menggoda kita, menggelitikin kita supaya kita kemudian mengeluarkan komentar yang negatif, sarkastis atau sinis. Bagaimana caranya untuk menangkalnya? Kita tidak boleh langsung berkomentar. Langsung berdiam diri, tutup mulut dulu. Tenanglah hai roh dan jiwaku. Langsung punya hati yang menguji. Ini situasi yang seperti ini membutuhkan komentar yang seperti apa? Perlu komentar atau tidak? Kalau kedagingan kita ini akan berteriak, sudah komen saja. Memang orang itu jelek, memang orang itu nggak bermutu. Disinilah perlunya kita berjuang untuk menjadi pelaku firman. Katakan di dalam roh dan jiwa kita, aku mau memperkatakan komentar yang positif. Aku mau memperkatakan kalimat yang kudus. Aku mau memperkatakan kalimat yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah perjuangan kita untuk menjadi pelaku firman. Tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi, sekali lagi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ada 3 poin yang bisa kita ambil di dalam atau dari Nehemia 8, 13, 18 yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu. Bagaimana menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita? Yang pertama berdasarkan ayat 13 sampai 15, prinsip yang pertama adalah tanggung jawab para pemimpin mula-mula adalah hidup dekat dengan firman Tuhan. Ayat 13 berbunyi demikian, pada hari kedua para kepala kaum leluhur seluruh umat, para imam dan orang Lewi berkumpul kepada Esra ahli kitab itu, hendak memahami perkataan-perkataan Taurat itu. Siapakah yang berkumpul itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Para kepala kaum leluhur seluruh umat. Para imam dan orang Lewi, berarti mereka adalah pemimpin-pemimpin. Mereka berkumpul untuk apa? Untuk memahami perkataan-perkataan Taurat. Setelah lebih dari hampir setengah hari mereka berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan dibacakan. Hukum-hukum Tuhan dibacakan. Pada hari kedua para pemimpin ini berkumpul bukan kemudian untuk memikirkan strategi politik atau tata cara pemerintahan dalam negeri, pengaturan-pengaturan rakyat dan sebagainya, tidak. Tapi mereka berkumpul kepada Esra ahli kitab itu, hendak memahami perkataan-perkataan Taurat, perkataan-perkataan perintah dan instruksi dari Tuhan yang Tuhan berikan melalui Musa hambanya. Bapak Ibu, ini adalah satu prinsip yang luar biasa ya kalau kita memikirkan. Kita bisa lihat di dalam Alkitab, para pemimpin umat, yaitu raja dan politisi teladan Alkitab, itu pertama-tama dikenal sebagai orang yang mencintai firman Tuhan.
Mereka tidak pertama-tama dikenal sebagai ahli strategi politik yang handal, ahli ekonomi yang hebat, penasehat raja yang bijaksana. Tetapi mereka pertama-tama Alkitab menceritakan kepada kita, mereka dikenal sebagai orang yang mencintai firman Tuhan. Yusuf misalnya, bagaimana dia begitu mencintai firman Tuhan, dia begitu mencintai hukum-hukum Tuhan, sehingga dia mengatur dirinya sedemikian rupa supaya dia jangan berdosa melanggar perintah Tuhan, menjaga kekudusan hidupnya. Daud misalnya, dia pertama-tama dikenal sebagai orang yang mencintai firman Tuhan. Betul, dia melakukan dosa dan kejahatan. Dosa dan kejahatan Daud juga mengerikan ya. Merencanakan pembunuhan, persinahan, mengambil istri orang. Itu bukan istri musuhnya loh, itu istri bawahannya yang setia kepada dia. Tetapi ketika dia ditempelak oleh firman Tuhan, dia langsung menjerit kepada Tuhan, minta ampun dosa. Dia sadar diri, dia sudah menyakiti hati Tuhan. Salomo juga dikenal sebagai orang yang mencintai firman Tuhan. Ketika dia menjadi raja, dia datang kepada Tuhan dalam doa, dia bilang, Tuhan berikanlah saya hikmat-Mu untuk saya memimpin. Tapi Alkitab juga jujur mencatat kejatuhan Salomo karena istrinya yang banyak itu sehingga dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Daniel juga demikian, adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Sehingga dia menolak untuk makan makanan dari meja perjamuan raja. Makanan yang menurut hukum-hukum Tuhan itu tidak kudus. Raja Yoas juga dikenal sebagai raja yang mencintai firman Tuhan, sehingga ketika kerajaan-kerajaan yang diperintahnya pada waktu itu oleh bapak-bapak leluhurnya, raja-raja sebelumnya sudah banyak berbuat dosa melanggar firman Tuhan, dia melakukan reformasi. Juga di Hizkia, juga Nehemia yang kita sedang bahas kitabnya pada saat ini. Mereka pertama-tama dikenal sebagai orang yang mencintai firman Tuhan. Baru kedua, Tuhan mengaruniakan hikmat kepada mereka untuk memimpin umat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita menjadi pemimpin umat. Kita tidak bisa menjadi seorang pemimpin kalau kita tidak mencintai firman Tuhan terlebih dahulu. Amsal 1 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh memandang rendah hikmat dan didikan. Takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan, artinya sebelum kita tahu segala sesuatu macam-macam, nomor satu harus takut akan Tuhan dulu. Nomor satu harus takut akan Tuhan dulu. Hai anak-anak muda, orang-orang muda, anak-anak yang masih sekolah, anak-anakku yang masih sekolah, orang-orang muda, mahasiswa, ya, kalian yang sedang studi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalian akan berprestasi di dalam studi kalian. Tamat dengan gelar cum laude, IP 4,0 kah, 3,8 kah, ya. Tetapi di atas semuanya itu, engkau harus takut akan Tuhan. Orang bodoh memandang hikmat dan didikan. Orang bodoh itu bukan orang yang tidak pintar. Ya, orang bodoh itu di dalam Alkitab itu adalah ungkapan terhadap orang yang memandang rendah hikmat dan didikan. Orang yang tidak mau ditegur. Orang yang tidak mau dinasehati. Orang yang tidak mau dididik. Orang yang tidak mau bersusah-susah menempuh pendidikan. Orang yang maunya hidupnya semau gue, nggak mau diatur, itu adalah orang bodoh. Orang yang tidak peduli kepada takut akan Tuhan, itu adalah orang yang bodoh.
Jadi firman Tuhan itu harus menempati kedudukan pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Ingatlah tugas kepemimpinan dalam semua tanggung jawab dan peran yang dipercayakan kepada kita. Apakah kita menjadi pemimpin umat, pemimpin organisasi, kepala keluarga, kita menjadi kakak terhadap adik, kita menjadi orang tua kepada anak, kita menjadi ketua RTK, kita ketua RWK, kita menjadi gembala jemaat, kita yang dipercayakan untuk memimpin di dalam semua tanggung jawab dan peran yang ada pada kita. Tugas kepemimpinan memerlukan para pemimpin yang dekat dengan firman Tuhan. Hosea 4 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, ya, pengetahuan ini bukan berbicara soal ilmu, ya, bukan berbicara soal ilmu, tetapi pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, oleh karena kamu menolak mengenal Tuhan, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku, firman Tuhan katakan. Kalau kamu menolak pengetahuan akan firman Tuhan, Tuhan katakan, aku menolak kamu menjadi imam bagiku. Kamu tidak bisa menjadi pemimpin umatku. Oleh karena kamu melupakan Taurat Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa lihat di sini. Kalau pemimpin umat menolak pengetahuan akan pengenalan akan Tuhan, menolak firman Tuhan, tidak mau hidup dekat dengan firman Tuhan, imbasnya kemana? Firman Tuhan katakan, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Aku akan menolak, aku akan melupakan umat yang kau pimpin itu. Karena apa? Pasti kamu akan menyesatkan mereka. Kamu akan membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Kita pun adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita harus memimpin diri kita untuk mencintai firman Tuhan. Kalau kita mendekat kepada firman Tuhan, dosa itu akan menjauh. Tapi kalau kita menjauh dari firman Tuhan, menolak mengenal firman Tuhan, menolak pengenalan akan Tuhan, dosa itu akan semakin mendekat. Dan kalau dosa itu semakin mendekat, semakin lagi mendekat, kita mendekat terus, maka dia akan membuat kita jatuh dan mendatangkan kehancuran di dalam kehidupan kita. Contoh dalam Maleakhi 3 ayat 15. Contoh lain, saya mau kasih contoh tentang pernikahan. Ya. Maleakhi 3 ayat 15, firman Tuhan katakan, dan dia tidak hanya menjadikan laki-laki saja, melainkan perempuan juga. Sebab bagaimanakah satu orang saja dapat mengupayakan keturunan Elohim? Jadi agar kamu terpelihara dalam rohmu, janganlah berlaku tidak setia kepada istri masa mudamu. Pernikahan itu membentuk satu unit keluarga yang baru. Di mana apa? Di mana suami sebagai kepala, Tuhan angkat sebagai kepala, artinya Tuhan angkat sebagai pemimpin. Pernikahan itu persatuan antara laki-laki dengan perempuan dimaksudkan oleh Tuhan untuk apa? Maleakhi 3:15. Supaya dapat mengupayakan keturunan Elohim. Senang sekali dengan bahasa Inggrisnya dalam NIV di sini dikatakan, has not the Lord made them one? Laki-laki dan perempuan ini dijadikan satu oleh Tuhan. The Lord made them one. In flesh and spirit they are His. Laki-laki dan perempuan itu dipersatukan oleh Tuhan. Di dalam daging dan di dalam roh, they are His. Laki-laki dan perempuan ini adalah milik Tuhan dalam daging dan dalam roh mereka. Daging mereka milik Tuhan, roh mereka milik Tuhan. And why one? Dan kenapa mereka menjadi satu? Kenapa mereka disatukan? Because he was seeking godly offspring. Karena dia mencari
godly offspring. Karena Tuhan mencari keturunan ilahi, keturunan Elohim. Jadi ketika seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan di dalam ikatan pernikahan, di dalam daging dan roh, mereka adalah milik Tuhan. Karena Tuhan yang menyatukan mereka. Dengan tujuan apa? Supaya mereka, laki-laki dan perempuan ini, menghasilkan keturunan ilahi, menghasilkan godly offspring, menghasilkan keturunan Elohim, anak-anak yang milik Tuhan. Jadi anak-anak muda, ya, anak-anak muda, anak-anak saya ini sekarang sudah 24, 25 tahun. Ya. Ini sudah orang dewasa muda. Dan teman-teman mereka juga umurnya segitu. Saya dulu mulai serius berpacaran itu 25. Dan umur 25 itu waktu pacaran itu, ya, dengan pacar saya waktu itu yang sekarang sudah menjadi suami, ya kan? Pacaran waktu itu sudah berpikir, nih pacaran ini mau nikah, bukan mau main-main. Karena umur segitu tuh pikiran tuh sudah bukan pikiran remaja lagi, pacaran sana, pacaran sini, yang sini diputusin, yang sana diputusin, cari yang lain lagi, udah nggak begitu lagi. Jadi wahai orang-orang muda, orang-orang dewasa muda, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk cari teman hidup. Ya. Ingat firman Tuhan ini. Tujuan dari pernikahan itu adalah apa? Karena Tuhan mau mencari godly offspring, keturunan ilahi. Anak-anak yang akan kau lahirkan nanti di dalam rumah nikah itu harus menjadi anak-anak milik Tuhan, keturunan Elohim. Jangan main-main. Ya. Jangan main-main. Jangan pacar sana, pacar sini, begitu. Ya. Benar-benar cari kehendak Tuhan untuk masa depanmu, untuk teman hidupmu, dan kembali kepada laki-laki dan perempuan ini. Yang akan menjadi suami istri ini. Siapakah kepala itu laki-laki? Kalau anak-anak keturunannya dia harus menjadi godly offspring. Keturunan ilahi berarti ini kepalanya. Yang akan menjadi suami, yang menjadi bapak di dalam keluarga ini. Dia haruslah orang yang dekat dengan firman Tuhan. Dia akan bisa menjalankan kepemimpinan rohani di dalam rumah tangga, di dalam keluarganya. Kalau dia dekat dengan firman Tuhan. Coba perhatikan itu bapak-bapak yang kerjanya cuma rokok-rokok, duduk-duduk, ya kan? Kerja enggak kerja, hari ini mancing, ya, besok ngadu ayam gitu ya. Coba lihat itu rumah tangganya. Rumah tangganya jadi disfungsional. Istrinya kerja banting tulang jualan kue, terus anaknya keteteran nggak sekolah, ke besok kedapatan tawuran di mana, kan rusak rumah tangga itu. Kalau kepala, kalau pemimpin umat tidak dekat dengan firman Tuhan, tidak menghidupi firman Tuhan, umat binasa, keluarga binasa. Saudara dan saya, kita adalah pertama-tama pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak memimpin diri kita untuk dekat dengan firman Tuhan, pasti kita akan binasa. Kita akan gampang sekali jatuh ke dalam dosa dan menyakiti hati Tuhan. Tanggung jawab pemimpin pertama-tama menyampaikan perintah Tuhan kepada yang dipimpinnya. Nehemia 8 ayat 14. Dan mereka mendapat yang tertulis dalam Taurat itu yang Yahweh perintahkan dengan perantaraan Musa, bahwa Bani Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya pada bulan ke-7. Saya tidak membahas tentang seremoni ini ya, hari raya Pondok Daun ini ya. Saudara bisa baca sendiri. Itu adalah bagian dari hukum Taurat Musa, ya. Kenapa kita tidak menjalankan, kita tidak mengadakan hari raya Pondok Daun? Karena hukum Taurat yang bersifat seremonial itu seperti
Hari Raya Pondok Daun, korban penebus dosa, korban penebus salah, korban pendamaian. Itu kita tidak jalankan lagi karena itu sudah digenapi dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang kita jalankan dari dalam hukum Taurat itu adalah hukum moral, hukum etika, hormati orang tua, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya. Ya. Tapi itu adalah pembahasan khusus. Yang mau saya ajak kita lihat adalah bagaimana umat Tuhan pada waktu itu menghidupi firman Tuhan. Pasal 8 ayat 14 masih bagian dari para pemimpin. Mereka mendapati yang tertulis dalam Taurat itu yang Yahweh perintahkan dengan perantaraan Musa bahwa Israel harus tinggal dalam pondok pada hari raya pada bulan ke-7 ayat 15 dan bahwa mereka harus mengumumkan dan menyampaikan seruan itu di seluruh kota mereka dan di Yerusalem. Kembali saya sangat senang dengan terjemahan dari NIV bahasa Inggrisnya. They should proclaim this word and spread it throughout their towns and in Jerusalem. Mereka harus memproklamirkan hukum Taurat itu. Mereka harus memproklamirkan hukum Tuhan itu. And spread it. Dan menyebarkannya ke seluruh kota dan Yerusalem. Jadi para pemimpin ini setelah mempelajari, memahami firman Tuhan, mereka harus mengumumkan, memproklamirkan. Ya. Sebagai pemimpin atas orang lain maupun diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah yang kita beritakan? Apakah yang kita proklamirkan? Ya kan? Baru-baru ini kan negara kita digoncangkan dengan kasus perdagangan manusia yang terdapat di dalam perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan-karyawan yang banyak. Bosnya bilang kalau kamu mau kontrakmu diperpanjang, kamu mesti staycation sama saya. Itu kan bentuk pelecehan. Ya. Pelecehan dan juga abuse ya. Abuse. Dimasukkan ke dalam kategori memperdagangkan manusia. Demi apa? Demi pekerjaan kan? Sedih sekali kan kalau ada pemimpin seperti ini. Bawahan ini, karyawan ini kan dia bekerja supaya dia bisa makan. Tapi pemimpinnya katakan, kamu staycation sama saya kalau mau kontrakmu diperpanjang. Saudara saya dengar berita ini, saya sedih sekali ya. Gimana ya ada yang seperti itu? Tapi ya itu adalah kenyataan. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan penuh dengan manusia berdosa yang hina dina ini karena di bawah kuasa dosa dan maut. Sebagai pemimpin atas orang lain maupun atas diri sendiri, apa yang kita beritakan? Apa yang kita proklamirkan? Gak usahlah pemimpin orang lain, diri sendiri aja deh. Apa yang kita proklamirkan kepada diri kita? Apa yang kita beritakan kepada kita? Tadi pagi saya masih berbincang lagi dengan anak-anak di meja makan waktu sarapan. Saya ingat ya, ketika kita mengatakan satu perkataan yang negatif, yang pertama-tama mendengar itu adalah diri kita sendiri. Otak kita ini seperti komputer yang menerima file. Kita mengucapkan kalimat yang negatif, otak kita, telinga kita mendengar, dia kirim ke otak, otak simpan. Akhirnya itu ada jalan saraf negatif di dalam otak kita itu terbentuk. Akhirnya itu bisa menjadi tempat duduk setan di situ. Setan akan menumbuhkan dan menguatkan roh kepahitan di situ. Hati-hati Bapak Ibu. Apa yang kita proklamirkan? Apa yang kita beritakan? Nehemia 8 ayat 15, ayat 14 dan 15 mengingatkan kita yang harus diproklamirkan itu adalah firman Tuhan. Instruksi, Taurat itu instruksi ya. Instruksi dari Tuhan. Bukan yang lain. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita?
Menghidupi firman Tuhan adalah dengan segera melakukannya, ayat 16-17. Lalu umat itu keluar dan mengambilnya serta membuat pondok-pondok untuk dirinya masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan dan di halaman Bait Elohim. Ayat 17. Sebab kaum Israel tidak pernah melakukan yang demikian dari zaman Yosua anak Nun sampai pada hari itu. Lalu umat itu keluar demi mendengar disebarkannya perkataan hukum Taurat, hukum Tuhan itu, perintah Tuhan itu. Langsung umat itu keluar dan langsung membuat pondok-pondok untuk didiami, pondok-pondok daun. Karena itu adalah ketentuan di dalam hukum Taurat Musa pada waktu itu. Sebab kaum Israel tidak pernah melakukan yang demikian dari zaman Yosua anak Nun sampai pada hari itu. Saudara, saya coba mempelajari dari zaman Yosua sampai zaman Nehemia 8 ini, zamannya Nehemia ini berapa tahun? Hampir 1000 tahun, saudara. 1000 tahun loh, ini firman Tuhan, ketentuan hukum Taurat nggak dilakukan. Ya. Nuh, Abraham, Yusuf, Maria adalah beberapa teladan kita menaati perintah Tuhan dengan segera. Perintah Tuhan itu harus dilakukan dengan segera. Nuh disuruh membangun bahtera. Dia nanya-nanya, dia segera bikin. Abraham dipanggil keluar oleh Tuhan, tinggalkan kampung halamannya. Segera dia lakukan. Dia nanya, Tuhan mau bawa saya kemana sih? Enggak, dia nggak nanya. Tuhan suruh pergi, dia pergi. Yusuf. Ya. Yusuf di perjanjian lama dan Yusuf di perjanjian baru juga. Ya. Dia lagi berpikir-pikir mau menceraikan Maria. Begitu malaikat datang, jangan kau ceraikan dia. Segera dia tidak menceraikan Maria. Maria, malaikat datang, kau akan mengandung. Dia katakan apa? Aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu harus ditaati dengan segera. Kenapa? Ketidaktaatan kepada perintah Tuhan itu mendatangkan masalah. Contohnya Yunus, ya kan? Tuhan bilang, pergilah kau ke Niniwe. Dia pikir, Tuhan ini ada-ada aja suruh saya ke Niniwe. Saya nggak maulah ke Niniwe, saya pergi aja ke tempat lain. Hasilnya apa? Ya kan? Dia berakhir di perut ikan. Itu adalah pendidikan Tuhan untuk dia. Sehingga dia kemudian menyadari Tuhan itu maha dahsyat, maha besar. Jangan saya lawan dengan hikmat saya sendiri. Dan ketika dia menyerahkan diri melakukan kehendak Tuhan, orang Niniwe diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berpikir, kita evaluasi ya hidup kita. Apakah masalah yang sedang kita alami sekarang ini adalah akibat ketidaktaatan kita terhadap perintah Tuhan. Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita udah baca di firman Tuhan bilang begini-begini. Tapi nantilah kalau saya lagi mood gitu, sekarang saya lagi males. Tunggulah Tuhan, hati saya adem dulu lah, baru saya mengampuni dia. Males lah, ngelihat mukanya aja nggak suka gitu. Kalau berlambat-lambat kita melakukan perintah Tuhan, kita akan mendapatkan masalah. Beberapa contoh firman Tuhan, misalnya ke-10 hukum misalnya. Mau ambil yang mana saja. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepadamu. Tapi kita nggak hormat sama orang tua. Orang tua ngomong A, kita ngomongnya A, B, C, D, E, F, G. Ditegur orang tua, nada kita lebih keras lagi dari orang tua kita, mentang-mentang kita udah besar. Ya kan? Apa sih ini mana ini cerewet amat sih kata-katanya. Halo, anak-anak muda, ya, ingat, jauh berkat Tuhan darimu nanti. Perihal harta, Amsal 3, 9, 10, Tuhan katakan apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari lumbungmu. Tapi kita berlambat-lambat, Tuhan, banyaklah keperluan ini, mau bayar uang anak sekolah lah, mau ini sebentar mau semester baru.
belum lagi uang bangunan dan segala macam. Akhirnya apa, saudara? Kantong kita, dompet kita jebol terus. Berkat Tuhan nggak bisa masuk ke situ. Karena apa? Kita tidak memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita dapat masalah. Nggak pernah bisa merasakan hidup berkelimpahan itu bagaimana. Karena apa? Tidak memuliakan Tuhan dengan harta kita. Perintah Tuhan perihal kerja, Kolose 3:23, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan. Kerja itu seperti kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Kita kerja itu sembarang-sembarang, kita tidak ingat Tuhan, kita tidak kerja dengan takut akan Tuhan. Kerjaan kita tuh nggak bagus. Jangan heran nggak pernah kita dapat promosi, nggak pernah maju karir kita. Di sini di PHK, di situ di PHK, di sana di PHK. Nggak ada yang tetap. Perihal relasi dengan sesama, kasihilah sesamamu manusia, Matius 22:39. Kita berlambat-lambat mengasihi sesama karena kita masih dongkol sama dia. Akhirnya apa? Salah kita nggak pernah selesai-selesai. Malah semakin rumit, malah semakin jauh kita sama sesama. Berlambat-lambat kita menaati perintah Tuhan, kena masalah. Perihal ibadah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibrani 10:25. Ibadah itu berguna dalam segala hal. 1 Timotius 4:8. Tapi kita malas beribadah, malas ke gereja, malas bersekutu, malas berdoa. Alhasil masalah datang pada kita apa? Begitu masalah sedikit kita udah terpuruk, nggak ada kekuatan. Kena penyakit sedikit langsung terus-menerus mengeluh, nggak ada sukacitanya. Padahal roh yang diberikan oleh Tuhan, ditempatkan Tuhan di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tapi karena kita jauh, menjauhkan diri dari persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, ketika datang panah-panah berapi dari si jahat, tidak bisa kita menangkalnya. Langsung kita terpuruk, langsung depresi, langsung stres, langsung nggak mau kenal Tuhan. Tuhan nggak sayang sama saya. Jangan berlambat-lambat melaksanakan perintah Tuhan. Bersegera melaksanakan firman Tuhan. Supaya sungguh berkat Tuhan itu dirasakan. Yang terakhir Bapak Ibu ayat 17b sampai ayat 18. Bagaimana menghidupi firman Tuhan. Dengan melaksanakan firman Tuhan tidak berlambat-lambat. Dan yang ketiga, melaksanakan perintah Tuhan itu mendatangkan sukacita. Maka terjadilah sukacita yang besar. Setiap hari ia membacakan kitab Taurat Elohim. Dari hari pertama sampai hari terakhir. Esra si ahli kitab ini ya. Mereka mengadakan perayaan itu selama 7 hari. Dan pada hari ke-8 ada pertemuan yang hikmat. Sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan peraturan. Ketika menjalankan firman Tuhan, ada sukacita. Ketika menjalankan sesuai dengan peraturan, ada sukacita. Jangan benci kepada peraturan, saudara. Peraturan, instruksi, firman Tuhan itu diberikan untuk menjaga kita. Itu adalah ring pengamanan kita. Agar tembok yang melindungi kita. Kalau kita aman terlindungi, pasti kita akan sukacita. Pertanyaan yang harus kita renungkan, Bapak Ibu, adalah apakah yang menjadi sumber sukacita kita? Ketika anak saya wisuda, saya senang. Waktu anak saya yang kedua itu SMP, dia mendapat penghargaan IT terbaik, saya bersukacita. Waktu anak saya masuk perguruan tinggi dengan jalur prestasi, sampai uang masuknya itu dia dapat diskon, saya bersukacita. Padahal saya tuh udah berpikir, anak saya ini pasti gagal. Dia pasti gagal ini. Karena santai banget. Ya udah kalau gagal masuk ujian gelombang 1, coba lagi gelombang 2. Saya udah memikirkan ya. Ini anak pasti ujiannya bergelombang-gelombang untuk masuk perguruan tinggi. Gelombang 1 nggak lulus, 2, 3. Tapi ternyata Tuhan buktikan saya salah. Dia masuk justru dengan jalur prestasi, nggak usah ujian. Saya ingat sekali itu tanggal 14 Februari. Wah, saya sukacita sekali. Ini sepupu saya 2 baru lulus kemarin, berapa hari kemarin, yang di Amerika S2.
yang di Universitas Pajajaran juga S2. Saya bersuka cita. Saya kirim ke anak-anak saya bilang, lihat, kamu juga Tuhan akan berkati menjadi kepala dan bukan ekor. Tante-tante kamu di Tuhan angkat. Kalian berdua buah kandungan saya. Mama urapi kalian berdua buah kandungan mama. Jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan berkati kalian juga bisa S2. Tuhan buka jalan. Ketika anak-anak kita berhasil di studi kan kita suka cita. Ya kan? Tapi ya itu sukacitanya semua orang. Orang yang bukan percaya Yesus juga bersuka cita kalau anaknya lulus cum laude lah apa segala macam. Iya kan? Kalau kita sakit, kita sembuh, kita bersuka cita. Tapi kalau kita sakit nggak sembuh-sembuh gimana? Masih bisa bersuka cita. Kalau anak kita udah berjuang, kepala di bawah, kaki di atas, dia lulus juga dengan ya paling sebagus-bagusnya dia lulus cuma 2,0, masih bisa bersuka cita. Sedangkan ketentuan mencari pekerjaan, cari beasiswa 3,0. Masih bisa bersuka cita. Aduh, gila anakku. Cuma 2,5, 2,0. Hilanglah harapan mendapat beasiswa. Saya juga nggak bisa nyekolahin dia S2. Dari mana duitnya? Harapannya kan sama beasiswa. Kalau situasi kehidupan kita tidak mendukung kita untuk tertawa atau tersenyum, masih bisa nggak kita bersuka cita? Kalau usaha ini gagal, usaha gitu gagal, masih bisa bersuka cita. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 162 mengatakan, aku bersuka cita atas firman-Mu, bagaikan seorang yang menemukan banyak jarahan. Sukacita pemazmur ini di mana letaknya? Firman Tuhan, saudara. Saudara, mari kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu yang bersuka cita. Sukacita kita itu sumbernya apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Yesus Kristus Tuhan kita adalah sang firman itu sendiri. Dan dia tidak pernah gagal. Kalau kita bersuka cita, sumber sukacita kita adalah firman Tuhan. Pemazmur katakan, aku bersuka cita atas firman-Mu. Bagaikan seorang yang menemukan banyak cerahan. Waduh, kita dapat oleh-oleh dari kerabat yang dari luar negeri itu udah senang ya kan. Oh, salah dari luar negeri, ya kan. Mami saya, mertua saya kalau datang dari Jakarta pasti bawa oleh-oleh buat saya. Saya senang sekali. Saya senang sekali, apalagi ya, ini cuma dari Jakarta ke Jogja, apalagi ya, apalagi kalau dari luar negeri, wah senangnya bukan main pasti. Senangnya bukan main. Bagaikan seorang yang menemukan banyak jarahan. Harus senang, harus sukacita seperti itu kita terhadap firman Tuhan. Ini ada satu kutipan dari Charles Stanley, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya banyak mendengar khotbah-khotbah dia pada pagi hari dari sebuah radio. Dan Charles Stanley sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sudah dimuliakan. Dia mengatakan begini, kita bisa aja capek, ya, tired, weary, ya, capek hati, emotionally distraught, ya, udah rasanya udah payah lah, udah habis-habisan, capek hati lah. Dia katakan, but after spending time alone with God, we find that He injects into our bodies energy, power, and strength. Kita bisa aja lemah, lesu, tidak berdaya, udah capek hati. Aduh Tuhan, saya nggak tahu lagi mau ngapain ya. Tetapi setelah menghabiskan waktu sendiri dengan Tuhan, kita akan mendapati bahwa Dia memasukkan ke dalam tubuh kita energi, kuasa, dan kekuatan. Dan bagaimana Tuhan memasukkan ke dalam kita energi, kuasa, dan kekuatan itu melalui kuasa firman Tuhan. Begitu banyak Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita melalui firman-Nya.
kekuatan, kuasa, dan energi. Sebagai penutup, saya mau menyampaikan ayat ini, nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius, seorang gembala muda, dan kepada kita sekalian. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Itulah semua kekayaan yang ada di dalam firman Tuhan itu untuk kita. Kita diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan yang baik. Kita diberikan semua kekayaan yang ada di dalam firman Tuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Supaya kesalahan kita bisa kita perbaiki. Supaya kita dididik di dalam kebenaran. Supaya kita manusia Elohim, man of God, ya, orang-orang milik Tuhan itu kita menjadi sempurna dan diperlengkapi untuk melakukan perbuatan. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian boleh diberkati. Mari kita berdoa untuk kita mau meresponi firman Tuhan. Apakah Bapak Pendeta masih ada? Ya, boleh pimpin kita dalam doa respon dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Apakah ada yang ingin didoakan secara khusus? Oke, saya minta didoakan supaya supaya ini mau bikin bab 2 sama bab 3 untuk proposal TA supaya bisa lancar. Pertama, oke. Yang kedua, supaya KKN nanti bisa berjalan lancar. Yang ketiga, kita terus doakan teman-temanku si Dion yang dalam masa kesulitannya itu yang skala pergumulan hidupnya ya, karena bapaknya yang lagi sakit gitu. Nah, supaya Tuhan bisa memberikan pemulihan bukan hanya untuk bapaknya, tapi untuk Dion dan juga untuk keluarganya Dion. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Apakah ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami boleh renungkan bersama pada pagi ini. Mengingatkan kami betapa pentingnya kami senantiasa merenungkan firman Tuhan, agar perjalanan hidup kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami bisa menjadi saksi Tuhan yang setia, saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan supaya kehidupan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami, berdoa untuk Shane yang sedang mengajukan proposal tesis, khususnya dia sedang mengerjakan bab 2 dan 3, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Berikan dia hikmat sehingga dia mengerti apa yang harus dia tulis, dan supaya karya tulis ini bukan hanya sesuatu yang biasa, tetapi sungguh bisa menjadi sesuatu yang kelak akan dia pakai di dalam pekerjaannya dan juga di dalam pelayanan. Itu juga dia akan memasuki KKN bulan depan. Tuhan kiranya menolong, menuntun, sehingga KKN bersama dengan teman-temannya sungguh-sungguh boleh memberkati penduduk yang ada di wilayah Gunung Kidul. Dan semua teman-temannya juga Tuhan
Bersama Shan, Tuhan jaga, Tuhan berkati, dan Tuhan lindungi dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini. Kami mau menyerahkan Dion ke dalam tangan-Mu. Tuhan melihat anak-Mu ini yang sedang mengalami pergumulan yang berat, tidak hanya pergumulan keluarga, tapi juga pergumulan keimanannya. Kiranya Tuhan melawat dan menjamah dia hari ini, dan membawa dia kembali kepada sang kehidupan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami teringat bahwa Pak Prapto dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan kiranya melawat dia juga saat ini dan mengangkat semua kelemahannya, memberkati semua obat dan pengobatan, juga tangan-tangan dokter dan perawat yang merawat dia sehingga kesembuhannya boleh terjadi dengan cepat. Berkatilah Pak Prapto juga Ibu di dalam pergumulan mereka. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa kami, khususnya yang sedang menyiapkan diri menghadapi pemilihan presiden. Kiranya Tuhan menyiapkan sosok yang terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang juga takut akan Tuhan. Dan juga kami mau berdoa buat gereja Tuhan di seluruh dunia. Tuhan berkati supaya gerejamu juga tetap menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah dunia yang gelap dan berdosa ini. Berkati kami semua Tuhan, semua orang tua kami dalam masa tua, Tuhan berkati mereka, berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, dan sukacita senantiasa di dalam kehidupan mereka. Itu juga setiap kami, di dalam pekerjaan kami masing-masing, Tuhan berkati, supaya apa yang kami lakukan, semuanya boleh berbuah. Semua anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Kau melihat mereka, Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam studi mereka, supaya mereka berhasil, dan kehidupan mereka sungguh-sungguh boleh dipakai untuk memajukan pekerjaan-Ku. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi ini, juga pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami betapa pentingnya kami untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kami mau mengalaskan doa ini, doa syafaat kami dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian tiang awan, tiang api.
Puji nama Tuhan. Memasuki minggu yang baru yang ada di hadapan kita, biarlah kita boleh mengalami bagaimana Tuhan menjagai hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu kiranya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga yang akan melaksanakannya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus beserta kamu. Amin. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin. Demikian ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Halo. Shalom. Mungkin dari Bapak Pendeta.